Haleluya. Shalom sidang jemaat dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah kita. Terpujilah nama Tuhan Allah kita yang hidup. Kita diberi kesempatan sekali lagi untuk memuji, membesarkan nama Tuhan bersama-sama. Allah baik, Tuhan sangat baik kepada Bapak, Ibu, dan saya. Tetap memelihara di tengah segala kesulitan yang terjadi, kita tetap bisa berada di dalam hadirat-Nya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, seluruh jiwa kita, untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Datang ke hadirat-Nya, menikmati kasih-Nya, memuliakan nama-Nya, karena benar hanya Dia sumber kehidupan kita. Mari kita akan pujikan nama Tuhan, kita muliakan Tuhan kita dengan puji-pujian yang akan kita naikkan dari dasar hati kita. Haleluya, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Biarlah semua
kuasa bagi raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Oh, ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari angkat suaramu. Puji Engkau penghiburku, Engkau pelindungku. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku
Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sambungkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya Haleluya. Haleluya. Mari kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Bapa kami yang di surga, dimuliakan nama-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Bapa kami, Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kesempatan hari ini. Tuhan memberi kami kembali kesempatan untuk beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu. Hati kami haus dan rindu akan Engkau Tuhan. Sidang jemaat-Mu rindu akan jamahan lawatan-Mu dalam hati kami masing-masing. Tuhan Allah, kiranya Tuhan berkenan atas pujian sembah kami pagi hari ini Tuhan. Kami lakukan semuanya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Allah Roh Kudus, ambil alih pimpinan ibadah ini Tuhan. Biarlah semuanya akan berlangsung seperti yang Tuhan rencanakan untuk kami masing-masing. Kami sidang jemaat-Mu akan duduk diam di bawah kaki-Mu, memuji, menyembah dan mendengarkan Engkau Allah. Engkau satu-satunya Allah, sumber kehidupan kami. Engkau pengharapan kami. Engkau Tuhan jaminan hidup kami. Bersama Tuhan kami tidak pernah dikecewakan. Bersama Tuhan kami tidak pernah akan berputus asa. Karena hanya Engkau Allah
segala sumber kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami membuka ibadah pagi hari ini dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan, pujian ibadah kami akan berkenan dan berbau harum di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Lakukan perkara besar bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita pujikan dengan lebih semangat lagi. Pujian untuk Allah kita. Kita yakin kita bisa melakukan hal yang besar bersama dengan Tuhan Allah kita. Dengan Allah lakukan yang besar. Haleluya. Mari bersorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Lakukan yang besar dengan Allah, ku hancurkan musuh, kita nyanyi, serukan kemenangan. Yesus Raja, Allah adalah pemenang.
sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya di mana kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman dari Tuhan, dari Allah yang akan menghilangkan haus Bapak, Ibu, dan saya. Akan mengenyangkan hati, mengenyangkan pikiran Bapak, Ibu, dan saya. Kita yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Tuhan tahu sampai dasar hati kita yang paling dalam. Dan Dia akan memenuhi kita dengan firman-Nya, dengan kabar yang baik, dengan penghiburan, dengan kabar sukacita dari Tuhan sendiri. Mari kita pujikan pujian seperti rusa yang haus. Kami rindu aliran sungai-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Mari katakan kepada Tuhan, kami ingin lebih dekat lagi padamu Tuhan. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Haleluya. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya kekapan kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Inilah permohonan kami Tuhan, dekat, tinggal dalam dekapan kasih-Mu. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku, inilah jemaat-Mu Tuhan. Inilah kerinduan anak-anak-Mu Tuhan. Inilah permohonan kami Allah kepadamu. Kami menanti curahan lawatan-Mu. Haleluya. Begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hati.
yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Indah dalam dengannya dekapan kasih-Mu, hanya Engkau, haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Indah dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, kemurahan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami saat ini Tuhan membuka hati di hadapan-Mu. Mari kiranya Tuhan Kau sendiri akan berbicara secara langsung kepada kami masing-masing Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, boleh menegur, boleh mengajar kepada kami Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu adalah penolong di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, dengan luar biasa. Ambil alih waktu ini Tuhan, Roh Kudus Engkau bekerja dengan luar biasa. Dimanapun firman Tuhan ini disampaikan Tuhan, boleh sampai Tuhan. Oh sungguh Tuhan, nama-Mu akan dipermuliakan, berkat-Mu sungguh akan dicurahkan melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hati kami terbuka di hadapan-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik Tuhan, salib-Mu, dan biarlah setiap kami yang terbuka untuk kebenaran firman-Mu, kami sungguh boleh menikmati berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Inilah kami mau sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kesempatan yang masih Tuhan beri kepada kita untuk kita bersama-sama beribadah pada pagi hari ini.
Dan untuk tema saat ini kita akan bersama-sama belajar tentang hidup yang melekat kepada Tuhan. Hidup melekat kepada Tuhan. Kita akan baca terlebih dahulu kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-91 ayat 14, 15, dan 16. Saya akan baca buat kita semua ayat firman Tuhan ini dari kitab Mazmur 91 mulai ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Puji Tuhan. Berkat yang luar biasa sekali dari apa yang sudah kita baca pada pagi hari ini. Di sana dikatakan bahwa ketika hati kita melekat kepada Tuhan, maka janji Tuhan diberikan kepada kita bahwa Tuhan akan meluputkan kita, Tuhan akan membentengi kita, dan Tuhan akan menjawab bila kita berseru kepadanya. Bahkan Dia berjanji untuk menyertai kita di dalam kesesakan. Dia akan meluputkan kita dari segala kemalangan, ya, dari segala hal yang tidak kita inginkan. Bahkan Dia akan memuliakan hidup kita. Kita diberikan umur panjang, dan Tuhan akan menunjukkan, memperlihatkan kepada kita keselamatan yang daripada Tuhan. Dan ini adalah satu janji yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita yang mau melekat kepada Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud dengan hidup yang melekat kepada Tuhan? Dan terlebih dahulu kita akan belajar tentang arti melekat, ya. Ya, kita akan belajar dulu arti kata melekat. Melekat itu artinya adalah, kalau untuk benda itu artinya menempel benar-benar sehingga tidak mudah untuk lepas. Menempel benar-benar sehingga tidak mudah untuk lepas. Ya, menyatu, nggak bisa dilepaskan. Ya. Bapak Ibu mungkin yang dulu waktu zamannya masih ada surat menyurat, filateli, kita mengenal ada yang namanya perangko. Kalau zaman sekarang semua serba pakai elektronik, ya. Kalau zaman dulu ada yang namanya perangko. Kalau kirim surat harus via pos, ya kan? Kita mesti beli perangko, dan ketika perangko itu ditempel di amplopnya, ya. Ya. Ketika sudah dilem, nah, maka perangko itu akan nempel, ya, nggak bisa dilepas lagi. Kalau dilepas bisa sobek, dan kalau sobek nggak laku lagi, nggak bisa digunakan lagi. Nah, menempel tuh seperti itu gambarannya, ya. Jadi ketika sudah menyatu, menempel benar-benar nggak bisa dilepas lagi. Itu arti dari kata menempel, melekat. Jadi menempel benar-benar. Dan kalau tentang persahabatan, arti kata dari melekat ini artinya adalah karib sekali, dekat sekali. Nah, jadi dari apa yang kita baru saja pelajari, arti kata dari melekat ini, kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa hidup yang melekat kepada Tuhan adalah hidup yang karib sekali dengan Tuhan, yang dimana tidak di sana ada satu sikap yang bergantung penuh kepada Tuhan, tidak bisa hidup tanpa Tuhan, melekat benar-benar menyatu dengan Tuhan, ya. Jadi di sini kita melihat hidup yang melekat kepada Tuhan, ya, adalah hidup yang karib sekali dengan Tuhan. Dan janji Tuhan ketika kita mau hidup karib dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, maka janji-janji yang sudah kita baca tadi di awal itu akan menjadi bagian kita. Sungguh Tuhan akan menyatakan keselamatan yang daripadanya. Ya, janji penyertaan, perlindungannya akan dinyatakan di dalam kehidupan kita, pertolongannya, ya. Pada saat kita mengalami kesesakan, Tuhan akan nyatakan. Pada saat kita berseru, Tuhan akan menjawab, dan itu akan terjadi ketika kita mau melekat dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu,
Mengapa Tuhan mau supaya kita ini memiliki hidup yang melekat kepada Tuhan? Kita semua boleh menyadari bahwa kita ini makhluk yang terbatas. Kita memiliki kelemahan, Bapak Ibu. Ya, kita memiliki kelemahan, betul? Dan kita ini tidak tahu ya apa yang akan terjadi di depan, ya kan? Kita nggak ngerti, ya kan? Nanti akan terjadi apa? Nah, iblis musuh kita itu dia tidak putus asa, dia berusaha untuk menjatuhkan kita, dia berusaha memasang perangkap di sana sini supaya kita ini bisa jatuh. Oleh karena itu kita perlu untuk melekat kepada Tuhan, supaya apa? Kita bisa terluput dari pencobaan yang menghadang kita di depan. Iblis berusaha mencari kelemahan kita. Dan ketika dia tahu kelemahan kita, dia cari-cari kesempatan supaya kita bisa dijatuhkan. Kita perlu melekat dengan Tuhan supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Inilah alasan pertama bahwa Tuhan mau kita melekat kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak mau ya kita terjatuh di dalam pencobaan. Karena kelemahan-kelemahan yang kita miliki, karena keterbatasan yang kita miliki. Oleh karena itu, mari kita melekat kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Dia sumber kehidupan kita. Mari kita melekat kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu, kita hidup di dunia ini, dunia yang penuh dengan kegelapan. Betul? Ya. Dan Tuhan adalah terang bagi kehidupan kita. Amin. Tuhan adalah terang di dalam kehidupan kita. Ya, kita memerlukan terang supaya kita bisa melihat dengan jelas, betul? Ya. Seperti halnya ketika kita ada di dalam sebuah ruangan mungkin atau di satu tempat yang memiliki cahaya yang cukup ya. Terang, kita bisa melihat oh di sini ada benda ini, benda ini, benda ini. Ya. Tetapi ketika kita berada di dalam tempat yang gelap, tanpa terang, kita tidak bisa melihat apa-apa. Demikian juga ketika kita hidup tanpa Tuhan, tanpa terang, maka kita tidak bisa melihat kemana kita harus melangkah, kemana kita harus berjalan. Tetapi ketika kita punya terang itu di dalam kehidupan kita, Tuhan ada di dalam kehidupan kita, kita melekat kepada Tuhan, kita menyatu dengan Tuhan. Di dalam kehidupan kita ini ada terang, maka kita bisa melihat dengan jelas. Ya. Apa yang menjadi tujuan kita hidup? Kemana kita harus melangkah? Apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan ini? Semuanya menjadi terang. Tuhan menuntun. Jalan ke kiri nak, jalan ke kanan. Awas ada lubang. Kita bisa tahu karena apa? Karena ada terang yang kita miliki. Itu sebabnya Tuhan mau kita melekat dengan Dia. Karena kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Bukan lagi dunia yang penuh dengan kegelapan, tetapi dunia memang gelap Bapak Ibu. Dan kita perlu terang Tuhan supaya kita tidak jalan nggak terarah, tetapi kita tahu tujuan hidup kita. Karena kita punya terang di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi untuk bisa melihat dengan jelas itu harus ada terang. Pastikan saudara kita memiliki terang itu di dalam kehidupan ini. Pastikan bahwa Tuhan sungguh ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan. Amin. Ya. Itu penyebabnya Bapak Ibu. Alasan kedua, kenapa Tuhan mau kita hidup melekat kepadanya. Saya katakan tadi yang pertama, karena kita ini makhluk terbatas, kita punya kelemahan, ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Oleh karena itu Tuhan mau, ya, supaya kita melekat, supaya kita terhindar, supaya kita terluput dari segala pencobaan yang dipasang oleh iblis. Dan yang kedua, ya, kita hidup dalam dunia yang gelap. Ya. Kita perlu Tuhan untuk menjadi terang dalam kehidupan kita, supaya kita bisa melihat dengan jelas apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kehidupan yang melekat kepada Tuhan itu? Bagaimana kehidupan yang melekat kepada Tuhan?
Kehidupan yang melekat kepada Tuhan adalah kehidupan yang selalu bergantung kepada Tuhan. Selalu bergantung artinya sepanjang waktu bergantung kepada Tuhan, bukan pada saat tertentu saja, pada saat mengalami kesesakan saja, pada saat kita mengalami penderitaan saja kita kemudian datang kepada Tuhan. Tetapi ketika kita sudah ditolong, ketika kita sudah mengalami mujizat, ketika kita mengalami sukacita, kemudian kita lupa kepada Tuhan dan tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Ketika kita mengalami kesuksesan, kita tidak lagi bergantung kepada Tuhan dan mulai mengatakan ini semua karena saya. Tidak, saudara. Tetapi kehidupan yang melekat kepada Tuhan adalah kehidupan yang sepanjang waktu itu selalu bergantung kepada Tuhan. Dalam senang, dalam susah, dalam suka, dalam duka. Ya, kita selalu bergantung kepada Tuhan. Itu adalah hidup yang melekat kepada Tuhan. Ketika susah, kita berseru kepada Tuhan. Dan kemudian ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, kita kembali datang kepada Tuhan. Kita membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Kita boleh menyaksikan pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan yang kita nikmati. Ya. Itu adalah kehidupan yang melekat kepada Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa kehidupan yang melekat kepada Tuhan adalah kehidupan yang selalu bergantung kepada Tuhan sepanjang waktu. Amin. Dan yang kedua Bapak Ibu, kehidupan yang melekat kepada Tuhan adalah kehidupan yang menyatu dengan Allah. Amin. Kehidupan yang menyatu. Kalau dalam bahasa kerennya itu ngeblend gitu dengan Tuhan ya. Menjadi satu dengan Tuhan. Artinya apa? Kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Ya. Kita hidup untuk kepentingan Tuhan ya. Dan Tuhan mengerjakan kepentingannya di dalam kehidupan kita. Sama aja ya. Jadi maksud saya seperti ini. Salah satu contoh, saya mau minum kopi. Ya. Saya mau minum kopi. Tentu saja saya tidak mengambil bubuk kopi kemudian saya taruh dalam mulut saya, enggak. Tetapi ada kopi, ya. Kemudian dikasih air, betul? Ini ceritanya kopi tanpa gula, ya. Cuman kopi sama air, ya. Kemudian diaduk, itu namanya minum kopi. Minum kopi itu ada air dan kopi jadi satu. Itu namanya kopi. Bukan saya mau makan kopi, beda. Tapi kalau minum kopi ada air dan kopi, bubuk kopi diaduk jadi satu kemudian diminum. Itu ngeblend. Jadi kehidupan yang melekat dengan Tuhan itu seperti itu. Kita menyatu dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Allah yang maha kuasa, Allah yang maha dahsyat telah mengosongkan dirinya datang ke dunia ini sebagai manusia. Dia mengosongkan dirinya. Ya. Untuk menyelamatkan kita ya. Karena kasihnya yang besar kepada kita, dia mengosongkan dirinya. Oleh karena itu mari kita juga belajar untuk mengosongkan diri bagi Allah. Amin. Artinya kita tidak lagi egois dengan kepentingan kita, tapi mari belajar memberi tempat untuk Tuhan. Kita melepaskan egonya kita, beri tempat untuk Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Itu namanya ngeblend, menyatu. Ya. Itu yang namanya menjadi satu, menyatu dengan Tuhan. Kita tidak lagi egois memikirkan cuman aku, kepentinganku, kerinduanku, cita-citaku, harapanku, tetapi kita mulai melihat kepada kepentingan Allah, apa yang Allah rindukan, apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita, dan kita bersama-sama dengan Allah, kita mengerjakan itu, kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan, dan kemudian nama Tuhan akan dipermuliakan. Kehidupan kita akan menghasilkan sesuatu, kehidupan kita akan berdampak ketika kita hidup melekat dengan Tuhan. Amin. Ya. Jadi mari kita menyediakan tempatnya.
Mari kita menyediakan tempat di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Mari kita membuka hati, membuka diri untuk Tuhan. Kita menyediakan waktu untuk Dia. Amin. Dia punya kepentingan di dalam kehidupan kita. Mari beri kesempatan itu untuk Tuhan. Jangan menutup diri. Tuhan akan berikan kemampuan ilahi dalam kehidupan kita. Kita bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kita bersama-sama dengan Tuhan mengerjakan apa yang menjadi rencana Tuhan yang dahsyat itu. Amin. Kita akan penuhi bumi ini dengan kemuliaan Tuhan. Ya, bersama-sama dengan Allah kita akan melakukan perkara yang besar. Amin. Jadi Bapak Ibu, dua hal saja. Ya. Bagaimana kehidupan yang melekat kepada Tuhan? Kehidupan yang melekat kepada Tuhan adalah kehidupan yang selalu bergantung kepada Tuhan sepanjang waktu. Dan kehidupan yang melekat kepada Tuhan adalah kehidupan yang menyatu dengan Allah. Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia. Kita hidup tidak untuk kepentingan kita sendiri, tapi kita juga hidup untuk kepentingan Allah. Bagian Allah adalah memberkati kita, bagian kita adalah mengangkat tangan memuliakan Dia dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan sudah mengosongkan diri, datang ke dunia ini mengosongkan diri untuk menyelamatkan kita. Ya, mari kita memuliakan Dia dengan hidup yang Tuhan anugerahkan. Amin. Nah, hanya dengan hidup yang melekat kepada Tuhan, maka hidup kita akan membawa dampak untuk memuliakan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari-hari ini memang bukan saat yang mudah ya, tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita ketika kita mau melekat dengan Tuhan. Ya, yakinkan di dalam hati bahwa penderitaan, masalah, tantangan yang sedang kita hadapi saat ini saudara, itu sesungguhnya adalah sebuah panggilan ya, untuk kita datang melekat kepada Tuhan. Ya, untuk mengingatkan kita. Ya, Tuhan mau ingatkan kita dengan apa yang kita alami saat ini, bahwa Dia mau mengatakan, ini aku ada untuk kamu, datang kepadaku. Ya. Mungkin pergumulan dan kesulitan yang kau hadapi membuat kau menjadi lelah, membuat kau menjadi putus asa, dan akhirnya kau menjauh dari Tuhan. Tetapi saudara, saya mau katakan saat ini, selama ada kesempatan yang masih Tuhan beri, mari datang kembali melekat kepada Tuhan. Mari kembali melekat kepada Tuhan. Dan sungguh Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Tuhan akan menyatakan diri kepada engkau dan saya. Kita akan semakin mengenal Dia. Dan kehidupan kita akan semakin berdampak untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan biarkan semangat kita menjadi padam. Ya. Mari kita kembali berseru kepada Tuhan. Dan mari kita kembali datang melekat kepada Tuhan. Dan kita akan menikmati berkat hidup yang melekat di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa untuk berkat firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu ya Tuhan, yang sudah kami pelajari bersama pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan untuk kami memiliki kehidupan yang melekat dengan Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk kami boleh memiliki kehidupan yang karib dengan Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Kami membuka hati, kami membuka diri Tuhan, untuk kami menyatu dengan Engkau di sepanjang waktu hidup yang masih Tuhan beri bagi kami, sampai kepada kesudahan waktu yang Tuhan beri buat kami tinggal di dunia ini. Kami mau melekat kepadamu, kami mau belajar untuk mengenal-Mu Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan kalau selama ini mungkin kami sudah meninggalkan Tuhan. Kami mau kembali kepadamu Tuhan. Mari Roh Kudus, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Biarlah saat ini Engkau memegang tangan setiap kami, supaya kami dapat boleh menikmati kembali kehidupan melekat bersama dengan Tuhan. Kami makhluk yang terbatas.
Kami perlu Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkaulah terang di dalam kehidupan kami. Bersamamu Tuhan, kami boleh mengerti, kami boleh mengenal jalan-jalan-Mu Tuhan. Kemana kami harus melangkah, keputusan apa yang harus kami buat. Kami perlu terang ya Tuhan dalam kehidupan kami, dan Engkau adalah terang di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang dapat menolong kami. Hanya Engkau yang bisa meluputkan kami dari segala macam pencobaan. Kami mau terus berseru kepadamu, pimpin kami Tuhan. Inilah hidup kami, kami berserah penuh di dalam Engkau Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu, kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu mengerjakan bagiannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Yang pertama, pengumuman untuk minggu ini, terima kasih untuk seluruh pelayan ibadah yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tetap semangat melayani Tuhan. Tuhan pasti memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Dan untuk seluruh jemaat Tuhan, tetap bersemangat di dalam Tuhan, ya, tetap jaga semangat, ya, tetap baca firman, tetap berdoa, ya, tetap bergaul karib dengan Tuhan, tetap melekat dengan Tuhan supaya kehidupan kita sungguh menikmati berkat yang luar biasa dari Tuhan. Dan minggu depan kita akan masih ada di dalam ibadah online. Kita terus berdoa supaya pandemi ini akan segera berakhir dan kita semua boleh kembali bersekutu bersama-sama di rumah Tuhan. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, dan tetap sehat semuanya. Amin. Kita akan akhiri ibadah ini pada pagi hari ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah pagi hari ini. Kami terus memohon penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau yang membuat kami berhasil di dalam segala jalan kehidupan kami. Engkau yang membuat kami beruntung di dalam setiap apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami bahkan Tuhan terus memohon belas kasihan Tuhan, kiranya Tuhan boleh menyatakan kuasa dan mujizat-Mu di dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Kami hamba berdoa Tuhan, biarlah Tuhan sungguh kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Akan ada banyak kesaksian ya Tuhan yang luar biasa dari jemaat-Mu. Dan hamba percaya sekalipun kami berada masa pandemi yang sulit ini Tuhan, iman kami terus berkobar-kobar, semangat kami terus berkobar-kobar dan terus menyala-nyala di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Kami serahkan hidup kami, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, studi kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kedahkan tangan-Mu ke atas dengan penuh ucapan syukur dan iman. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga. Berkat kasih sayang dan kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat penyertaan, penghiburan, dan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kehidupan kita semuanya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya telah menerima berkat Tuhan, mari bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.